Bab 855. Bersiap kembali ke Antares. Di semesta ini, Imperial Eponia serta Virgil itu sama-sama tabu semesta. Tadinya, waktu lihat Devan yang sangat kuat, Petron benar-benar gembira. Siapa yang tidak gembira punya menantu yang sehebat itu? Tapi lalu dia tahu kalau Devan itu dari Imperial Eponia, dan dia langsung merasakan ketakutan. Klan Chanima itu mengerikan. Tapi mereka masih bisa bertahan melawan mereka. Tapi kalau berhubungan dengan Imperial Eponia, mau sembunyi di galaksi Bimasena sekalipun, sudah jelas akan musnah. Tuan Amort, ada sesuatu tapi aku tak tahu harus bilang tidak. Petron pun berusaha berani dan bicara. Katakanlah, Devan mengisyaratkan pada Petron untuk bicara. Tuan Amort, kamu tentu tahu kalau klan Mayang itu cuma klan kecil, kami tidak layak mendapat seseorang sehebat dirimu. Kamu bisa biarkan putriku. Petron bicara dengan tak jelas. Namun Devan paham maksud Petron. Dia tak mau berurusan dengan Imperial Eponia. Lagi pula, Imperial Eponia dalam sejarah itu kekuatan mengerikan yang bisa mengalahkan semuanya. Aku paham, Paman. Devan menatap Lerita, mengatakan, Lerita, kamu pilihlah. Walau, Devan dan Lerita cukup dekat, tapi perasaan antara mereka tak begitu kuat. Kalau Lerita lebih pilih untuk meninggalkannya, dia tak akan memaksa. Lerita waktu mendengarnya, langsung menggenggam tangan Devan. Dia menautkan jarinya dengan jari Devan. Ayah, aku mau menghabiskan seluruh hidupku dengannya, ucap Lerita tegas. Lerita jelas tahu apa itu Imperial Eponia. Suatu hari akan jadi musuh semua orang. Memang kenapa? Kalau bukan karena Devan, dia masih jadi setan. Dan semua orang-orangnya mati, termasuk Petron. Nak, aku tahu aku ini tak pantas kulakukan, tetapi kamu harus tahu akibatnya kalau berurusan dengan Kekaisaran Eponia. Itulah sebabnya, aku berlaku agak tidak adil. Walau Tuan Amort sudah memusnahkan klan Chanima dan sangat baik pada klan Mayang, kalaupun klan Chanima teka dimusnahkan, klan Mayang masih tak apa. Petron mengatakan sambil menagan emosinya. Sehabis mendengar perkataan Petron, Lerita gigit bibirnya. Setelah beberapa saat, dia pun bicara, Ayah, gimana kalau aku tetap mau bersamanya? Kalau gitu, aku cuma bisa mengusirmu dari klan. Petron menghembuskan napas. Walau dia benar-benar sayang pada anaknya, tapi dia harus melakukannya demi klannya. Ayah, apa kamu tahu ini tahun berapa? Tanya Lerita. Petron, nak, apa kamu kebingungan? Jelas ini. Lerita, tidak, ayah. Kamu salah, hari ini. Apa maksudmu? Petron agak mengernyit, mengira putrinya kebingungan. Seketika rasa benci tak terkira muncul dari Lerita. Dia lepaskan penyamarannya. Nak, kamu, kenapa bisa? Badan Petron gemetar. Sebab, dia melihat, putrinya berubah jadi roh kemarahan. Maaf, ayah, aku sudah mati sejak lama, ucap Lerita dengan wakah yang sedih. Tadinya, dia tak mau orang tua dan klannya tahu soal hal ini. Namun, dia harus memberitahu mereka sekarang. Nak, ada apa? Petron tak mengerti apa yang terjadi. Nak, kenapa kamu bisa jadi begini? Petron menggenggam tangan Lerita, dan dia pun sadar tangannya sama sekali tak hangat. Dia pun menjatuhkan air mata. Maaf, ayah. Sebenarnya, bukan cuma aku yang mati,
ayah mati 20 tahun lalu dan dia ini bukan menantumu. Lerita memberitahu apa yang terjadi. Sehabis mendengar perkataan Lerita, orang-orang klan Mayang pun lemas. Mereka mati 20 tahun lalu. Tuan Amorth di hadapan mereka membuat Master Overlock Kosmik mengendalikan waktu untuk menghidupkan kembali mereka. Kalau Lerita bilang ini sebelumnya, mereka jelas tak akan percaya. Namun mereka saat ini melihat Yuchi bertindak. Dia memang Master Overlock Kosmik yang bisa mengendalikan waktu. Lerita berkata jujur. Dia sekarang juga masih roh. Jadi, ayah, sebenarnya Kak Devan ini bukan menantumu. Dia tak perlu melakukan apapun untuk kita dan aku harusnya jadi budaknya. Tapi dia tak menjadikan aku budaknya. Ayah, aku sangat cinta Kak Devan. Baik aku manusia atau setan sekalipun, aku tetap mau mengikutinya. Ucap Lerita penuh dengan rasa sayang. Benar, dia sudah jatuh cinta pada Devan. Walau mereka berdua tak saling kenal, tapi Devan membuatnya merasa sangat aman. Dia pun benar-benar lembut. Statusnya jelas tinggi, tapi dia mau berpura-pura dengannya. Bahkan mau memanggil ayahnya ayah. Untuk Devan, seluruh anggota klan Mayang saja tak pantas memegang kakinya Devan. Pria yang sangat kuat dan lembut. Wanita mana yang tak suka? Terlebih, mereka sudah menikah. Baru ini dia. Tetapi, Imperial Eponia, Petron masih kelihatan cemas. Paman, aku tahu kamu mengira Imperial Eponia itu kejam dan mereka semua harus dihabisi. Tapi, apa itu yang sebenarnya terjadi? Sejarah itu ditulis oleh yang menang. Ucap Devan dengan ekspresi tak peduli. Baik, kalaupun aku percaya kalau Imperial Eponia itu tidak jahat dan kejam, seluruh semesta mengira kalian seperti itu. Tak masalah kalau kamu tak beritahu orang-orang. Tapi, kamu sudah mengumumkannya pada semesta. Kamu tahu artinya. Petron menahan emosinya. Jelas aku mengerti. Kalau mereka musuhku, aku tak akan melepaskan mereka. Aku tak akan diam saja kalau ada yang menyerang Imperial Eponia atau guruku. Devan bicara dengan suara kencang dan tegas. Itu tanggung jawab dan juga komitmennya. Beberapa saat kemudian, Petron menghembuskan napas panjang. Dia tahu dia tak bisa membatasi Lerita dan Devan untuk terus bersama. Kalau dia Lerita, dia juga akan membuat pilihan yang sama Lerita. Baiklah, klan Mayang pernah hancur, aku cuma tak mau planet ini hancur lagi. Terima kasih, ayah. Lerita benar-benar gembira. Paman, tenanglah, aku akan melindungimu. Galaksi Bimasena ini juga rumahku, aku akan melindunginya. Aku juga akan memberikan tubuh dan menghidupkan kembali Lerita. Ucap Devan. Baik, baik, baik. Aku lega mendengar perkataanmu. Lerita menganggukkan kepalanya. Lalu, kamu mau apa selanjutnya? Tanya Lerita pada Devan. Apalagi, mendirikan imperial itu tak cuma dengan bicara. Perlu banyak protes. Kalau tidak, maka tak akan dikenali. Aku mau kembali ke Antares dulu, ucap Devan. Lagi pula, dia sudah lama tidak kembali. Dia pergi dari Antares ke Imperium Athenos. Tadinya dia mau menghabisi Nica, leluhur klan Druhi. Tapi ternyata takdir berkata lain, tak cuma Nica tak dia habisi, dia malah jadi teman Nica. Lalu banyak yang terjadi. Dia pun belum bisa kembali. Sekarang, urusannya sudah selesai. Waktunya kembali. Bersambung.
Bab 856 Semua 1 miliar batu hara. Terkadang begitulah manusia. Waktu tak memikirkannya tak terasa. Tapi sekalinya dipikirkan, langsung merasa sangat rindu. Ibu angkat Tania, Dik Armini, Evelyn, Kak Frances, Kak Velope, Kak Dera, Kak Nacis, Liora, Avaris, Nessa, Fiona, Gavin, Yuri, Vexana, Mamen, Bilzebub, Dot dan asiknya yang paling setia, Odin dan lainnya. Bagaimana keadaan mereka? Memikirkannya, Devan jadi makin rindu. Sebentar lagi dia pulang. Tapi tak ada portal atau formasi yang langsung ke Antares dari dunia luar. Kelihatannya ini seakan jadi aturan tak tertulis di semesta. Tak ada yang membuat formasi teleportasi langsung ke Antares. Kalaupun dibuat, Antares pun tak bisa dikunjungi secara langsung. Kalau mau ke Antares, cara paling cepat itu ke Imperium Athenos, lalu kembali lewat pintu masuk alam rahasia. Ayah, ibu, tenanglah. Akan kujaga Lerita dengan baik. Devan berpamitan Petron dan istrinya, dia sudah tak sabar kembali ke Antares. Oh, baik. Petron menghembuskan napas. Waktu dia lihat Devan dan yang lain mengeluarkan portal dan pergi. Dia tak tahu artinya ini untuk klan Mayang. Ini berkah atau kutukan. Tak perlu dipikir. Kita semua sudah mati sekali. Lagi pula, kurasa menantuku itu cukup bagi. Itu jelas tak sekejam yang ada di cerita-cerita. Ibu penguasa planet Mayang menepuk pundak Petron dan mengatakan. Tak lama, Devan mengajak Yuchi dan beberapa dewi lain untuk ke pintu Imperium Athenos. Di sana masih ada meja batu. Seorang pemuda ada di meja itu dan tertidur. Waktu merasa ada yang tiba, dia pun bangun. Apa kamu mau pergi dari Imperium Athenos? Taruh tanganmu di pilar, pilar itu akan memberitahu kamu berapa banyak batu hara untuk bisa pergi dari Imperium Athenos. Pemuda itu ternganga. Devan jelas tahu yang dilaluinya. Dia mendekati pilar batu, dan dia angkat tangannya. 1 miliar. Jumlah yang luar biasa terlihat di pilar batu. Orang-orang pikir pilar itu rusak. Karena, batu hara yang mesti dibiarkan Devan sampai 1 miliar. Ini batas tertinggi yang bisa pilar batu itu deteksi. Pilar ini dapat mengerti tingkat tertinggi kosmik. Kalau pelatihan mencapai tingkat kosmik, perlu 1 miliar batu hara untuk pergi. Ketika tak ada master kosmik di Imperium Athenos, jadi batas pilar batu itu diatur sampai 1 miliar. Sialan, rusak lagi. Waktu pemuda itu melihatnya, dia berdiri dan agak mengernyit. Dia mendekati pilar batu dan menendangnya lebih dari sekali. Kemudian dia mengatakan pada Devan, lakukan lagi. Devan angkat lagi tangannya. Masih tetap 1 miliar. Pemuda itu kembali tendang pilar batu beberapa kali. Hadil Devan. Tetap 1 miliar. Gimana kalau besok saja? Tak bisa hari ini, pilar ini rusak. Ucap pemuda itu. Apa bisa jadi pilar itu tidak rusak dan memang benar 1 miliar? Ucap Devan sambil menunjukkan senyum. Mana mungkin? Sini, aku akan coba biar kamu tahu. Pemuda itu menaruhkan tangannya di pilar batu. Pilar batu itu segera mengeluarkan angka 100.000. Hah, ini rusak, kan? Pemuda itu kebingungan. Devan kembali meletakkan tangannya. Tetap 1 miliar. Pemuda itu terbelalak. Dia benar-benar 1 miliar. Kalian pun coba, ucap pemuda itu pada gadis manis di belakang Devan.
Yuchi langsung menghampiri dan meletakkan tangannya di pilar batu. 1 miliar. Lalu Lugua. 1 miliar. Sanshi, Shinhei, dan Lerita pun 1 miliar. Yang kembali dengan Devan, cuma Lerita dan beberapa dewi. Yang lain lagian dia tinggal di Imperium Athenos dan Imperium Andaras. Rusak, aku yakin itu rusak. Pemuda itu jadi khawatir. Kenapa semuanya 1 miliar? Dia lihat angka ini sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Lalu dia ingat dengan pendatang baru di Imperium Athenos. Tunggu dulu, kenapa orang ini kelihatan tak asing? Pemuda itu pun ingat. Pria yang menunjukkan 1 miliar itu orang yang ada di hadapannya. Apa mungkin, dia harus membayar batu hara 1 miliar untuk pergi? Selain itu, semua wanita itu juga 1 miliar. Biaya kepergian itu dihitung dari kuatnya seseorang. Kalau pilar itu tidak rusak, berarti kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan Imperium Athenos. Tapi dia tak tahu, ada satu orang yang bisa dengan mudah menghancurkan galaksi Bimasena. Jangankan Imperium Athena, aku tak punya batu hara, apa aku bisa pakai batu spirit saja? Ucap Devan sambil menunjukkan senyum. Dikatakan, baru saja mengeluarkan 100 batu spirit. 1 miliar batu hara untuk 5 orang, jadi 5 miliar batu hara. Dan batu spirit setara dengan 100 juta batu hara. 100 keping sama setara dengan 10 miliar batu spirit. Apa ini batu spirit? Ucap pemuda itu sembari bergetar tubuhnya. Walau dia tahu batu spirit itu seperti apa, tetapi pertama kali dia melihatnya. Batu spirit sama dengan 100 juta batu hara. Dan pria di hadapannya mengeluarkan 100 batu spirit. Pilar batu ini jelas tak rusak. Dia benar-benar perlu 1 miliar batu hara untuk pergi. Tetapi, bukannya dia baru datang di Imperium Athenos untuk 1 atau 2 tahun. Itu berarti, 2 tahun lalu, Devan sudah punya kekuatannya yang sekarang. Pemuda itu menelan ludah dengan susah payah. Dia bahkan ingat memberi Devan token orang baru dulu. Tuan, kamu tak perlu batu hara, kamu bisa langsung pergi. Pemuda itu mengatakan dengan penuh rasa hormat. Dengan kekuatan Devan dan orang-orang itu, mereka bisa dengan mudah menghancurkan portal itu. Tak perlu memberi batu hara. Aturan tetap aturan. Apalagi, aturan ini yang ditetapkan Kak Eliana. Ucap Devan sambil menunjukkan senyum. Sehabis mengatakannya, dia dan para wanita itu pun berjalan menuju portal. Kak Eliana. Eliana itu nama Venus, kan? Apa dia itu, yang ada di legenda? Pemuda itu pun langsung kelihatan takjub. Tentu dia tahu, beberapa tahun belakangan, seorang pria yang sangat kuat muncul di Imperium Athenos. Dia langsung menghabisi utusan pengumpul batu hara dari Imperium Andaras, dan menaklukkan hati Venus. Ceritanya pun jadi menarik. Pemuda itu pun seketika jadi bangga. Lagi pula, Devan itu Master Imperium Athenos. Puncak Athenia. Ada sepasang sosok yang berdiri di tepi tebing dan melihat ke awan putih. Ketua klan, ini sudah 2 tahun. Mustahil dia kembali. Masih bisa. Wanita cantik itu menghembuskan napas pelan. Alam rahasia Athenia memang tempat yang luar biasa. Master Mahatma saja cuma bisa bertahan selama 3 hari kalau masuk. Bahkan orang terkuat sekalipun tak yakin kalau mereka bisa keluar dengan utuh dan hidup. Bersambung.